warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pesona Indonesia. Hai. Nah, Vivin, jadi sekarang kita lagi ada di mana? Kalau kita di sini berarti kita ada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Iya. Kalau di sini toh berarti perjalanan teh ini tidak dekat-dekat, pasti jauh. Jauh dong. Jadi kita mau mengajak pemirsa untuk menjelajahi sebuah kota yang terpadat, tersibuk, termegah yang ada di Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Jakarta. Nah, pemirsa, kita itu toh tadi malam sudah melalui perjalanan darat selama 8 jam. Naik apa, Nurul? Naik bis. Naik bis. Dan lihat, meskipun naik bis, lihat peran-peran teman-teman. Harus dong, my harus. God. Slay. Slay, Iya, benar ya sekali. kan? Tapi kita tidak sendiri, pemirsa. Sekarang kita bareng sama kru Pesona Indonesia Jelajah Negeri. Oke, kita Perkenalan. Mas Ada Mas Wahyu. Say Iya. hi. Halo. Kemudian ada Kak Yani. She is our producer, oke? Lanjut ada Sapna. Jangan dulu. Oke. Ini terakhir ada Kak Raisa. Special guest star. Senang sekali ya. Sudah bagaimana, terima kasih ya sudah menghadiri acara kita pada hari ini. Harus dong. Jadi kita mau kemana? Siap Mau Kak Raisa? mau kemana? Jadi kita ini pemirsa ada 4 spot yang rencananya akan kita datangi. Pertama kita mau wisata sejarah. Yang kedua wisata sejarah kemerdekaan. Yang ketiga wisata edukasi dan ramah anak. Dan yang terakhir adalah spot yang spesial buat teman-teman Sulawesi Barat yang merantau di Jakarta. Sekali pasti lihat Vindi. Betul. Seperti apa? Pasti penasaran toh? Ikuti saja keseruan kami di Pesona Indonesia. Seperti biasa, bandara selalu jadi tempat yang super sibuk. Jadi supaya tidak terlambat Ki, harus kita datang lebih awal guys. Nah, supaya aman dan lancar penerbangan tak, jangan lupa perhatikan barang bawaan tak. Nah, harus sesuai kapasitas bagasi tak, dan jangan bawa barang-barang yang sudah dilarang oleh pihak otoritas bandara. Halo guys, situation before take off with Nurul dan Kak Yani. Kalau kalian pengen lihat Raisa, dia lagi di depan guys, jadi kita emang terpisah. Ada Diana juga. Setelah menunggu beberapa saat, pesawat kami pun lepas landas menuju Jakarta. Perjalanan menuju Jakarta itu selama 2 jam 10 menit. Kita sudah sampai guys. Kawasan ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lanjut ya acara-acaranya. Megahnya Terminal 3 menyambut kami saat tiba. Dari skala ukuran, Bandara Soekarno-Hatta jauh lebih besar dan lebih ramai guys. Apalagi waktu mau ambil bagasi. Harus diperhatikan maskapai dan nomor penerbangan tak baik-baik di layar yang sudah disediakan. Karena di bandara ini ada banyak stasiun pengambilan bagasi. Dan setelah mengambil bagasi, kami pun menuju penginapan. Nah, sekarang tuh guys, kita sudah ada di penginapan. Tadi tuh perjalanan dari mana tuh? Seru sekali, bagus pemandangannya dari atas pesawat. Tunggu dulu, tapi ini kita cuma berdua karena kan satu kamar berdua. Jadi Kita bisa 3 kamar lain. Saya cuma berdua dulu teman-teman. Nah, jadi perjalanan tadi alhamdulillah lancar dan kita sekarang sudah mau menjelajahi kota Jakarta, jantung ibu kota. Penasaran? dengan suaranya. Saksikan ya. Hai. Untuk destinasi wisata yang pertama, kami mau kasih lihat Ki salah satu tempat bersejarah di kota Jakarta, yakni Kota Tua. Di sini nih tempatnya bangunan-bangunan bergaya kolonial yang berdiri kokoh sejak ratusan tahun lalu dan menjadi objek wisata utama di sini. Ada juga pertunjukan patung manusia yang unik dan menarik perhatian pengunjung untuk foto bersama.
Menikmati sore di kota tua jadi tambah istimewa waktu kami naik sepeda ontel yang penuh warna. Rasanya kayak kembali ke masa lalu guys. Naik sepeda tempo dulu di depan alun-alun Fathahillah. Angin yang berhembus, denting bel sepeda, dan bangunan-bangunan kolonial yang megah deh kayak ada dalam film-film klasik. Di sepanjang area alun-alun Fathahillah, wisatawan berlalu lalang. Sebagian bersepeda, bersuah foto sambil menikmati suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Mengelilingi kota tua pakai ontel bukan cuma sekedar jalan-jalan saja, tapi bagaimana bisa Ki rasakan sendiri denyut sejarah yang berpadu sama keramaian masa kini. Setiap kayuhan membawa kita melewati cerita lama Batavia, namun dalam nuansa yang ceria dan penuh warna. Sudah puas naik sepeda, sudah Puas keliling-keliling sampai keringetan. Basah bajunya ya. Basah. Kita sudah di kota tua, harusnya tidak afdol kalau sudah capek. Ya, bisa makan-makan. harus ada Iya harus mulai Dan lapar. kayaknya tidak cocok kalau bukan makanan khas dari Betawi atau Jakarta ya kan? Apa Mi? Apa makanan khasnya? Kerak Oke, mantap. Pemirsa masih penasaran, pengen lihat cara pembuatannya dan lain sebagainya? Simak yuk, menyaksikan kita makan. Oke, lihat makan. Aroma sedap memenuhi indera penciuman tak waktu mendekat Ki ke arah penjual kerak telur. Kerak telur itu kuliner khas Betawi yang melegenda sekali guys. Selain kerak telur, pesan Ki juga es selendang mayang yang cocok sekali untuk melepas dahaga sehabis keliling naik sepeda. Waktu Nami dicoba guys. Pesanannya sudah datang. Es dan juga ada Kerak Ada telur, yang telur bebek. telur ayam. Kita mau cobain. Saya mau coba es dulu deh, aku mau coba es dulu. Ya, aku coba ini aja dulu lah. Es dulu ya. Oh my god. Segar sekali. Serundeng. Serundeng nggak? Ada serundengnya ya. Serundeng ya. Kalau ke kota tua jangan lupa untuk makan kerak telur sama es ini ya. Es ini. Es apa namanya? Sama lagi namanya tadi. Es apa namanya? Es mayang, es mayang, es mayang. Serundeng mayang, serundeng mayang. Serundeng Sampai ketemu mayang. di segmen berikutnya. Bye. Makan dulu guys. Makan dulu. Halo Sobat Pesona Indonesia. Kita sudah berada di mana ini? Sekarang kita ada di Monas. Keren banget ya. BTW Pipin, apa yang bisa kita eksplor di dalam ini? Nah, kalau di sini saya lihat-lihat karena saya juga belum pernah kesini toh. Saya lihat dari Google. Dari Berarti pertama tanya sama yang datang ke Iya, sini nih. pertama kali. Ada banyak sekali yang bisa kita eksplor. Yang penting ini soal kemerdekaan. Ya, tentunya buat orang-orang yang belum pernah datang ke Jakarta itu bisa sama-sama menyaksikan bagaimana dan apa yang ada di dalam Monas. Betul. Jadi ini memang salah satu tempat wisata yang wajib kalau kita ke Jakarta. Monas. Ya, pada lama-lama mending kita ikuti saja. Kita lihat apa saja yang ada di dalam Monas. Ajak dong. Oke. Ayo. Kalau ke Jakarta Ki, rasanya ndak lengkap kalau ndak berkunjung ke Monas. Kayak ini nih wisata wajibnya. Karena kalau ke sini Ki toh bukan cuma masalah gagah bangunannya saja, tapi terbangun juga rasa nasionalisme tak. Sebagaimana tujuannya Monas dibangun, yaitu sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Monas atau Monumen Nasional adalah landmark kota Jakarta yang digagas oleh Presiden Soekarno. Tingginya toh 132 meter
Dan di puncaknya ada lidah api atau obor yang berlapis emas. Untuk masuk di Monas dan naik ke puncaknya, ndak mahal ji guys. Cukup dengan membayar tiket saja. Untuk dewasa dikenakan harga 24.000, sedangkan untuk mahasiswa 13.000 dan anak-anak 6.000 rupiah saja. Setelah membeli tiket, kita melewati terowongan yang ternyata menjadi penghubung dari tempat tadi beli tiket sama Tugunya Monas. Waktu masuk ke dalam, kita langsung disambut sama Museum Sejarah Nasional. Di sini terdapat 51 diorama berukuran besar dan disusun melingkari ruangan. Masing-masing diorama menampilkan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan bangsa. Dimulai dari zaman purbakala, kerajaan Nusantara, kedatangan bangsa asing, perjuangan kemerdekaan, sampai merdekanya Indonesia. Diorama ini bukan cuma pajangan guys, melainkan dari sini bisa Ki dapat cerita dalam bentuk visual. Mulai dari bangunan lama, suasana perang, sampai kehidupan rakyat itu dibuat dengan presisi. Kayak ajak Ki melangkah masuk dalam setiap adegannya. Suara latar yang diputar di museum ini juga lembut. Nuansa ruang yang tenang dan cahayanya yang tertata membuat pengalaman tak melihat sejarah terasa lebih hikmat. Setelah puas melihat museum sejarah, kita lanjutkan perjalanan ke ruang kemerdekaan. Ruang kemerdekaan ini adalah ruang yang paling sakral di dalam Monumen Nasional. Karena ruangan ini dirancang Ki sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Waktu masuk ke dalam ruang kemerdekaan, langsung Ki disambut sama gerbang berlapis emas yang di dalamnya itu terdapat replika naskah proklamasi yang disimpan dalam kotak kaca. Pintu mekanis yang dapat terbuka otomatis terbuat dari perunggu seberat 4 ton, berlapis emas dihiasi ukiran bunga wijaya kusuma yang melambangkan keabadian, serta bunga teratai yang melambangkan kesucian. Di sisi timur ruang kemerdekaan terdapat tulisan proklamasi yang berlapis emas dan juga etalase yang menyimpan replika sangsaka merah putih. Dan pada sisi utara dinding marmer hitam ini menampilkan Kepulauan Nusantara berlapis emas, melambangkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tiba nih guys, saatnya kita melihat keindahan kota Jakarta dari ketinggian. Tapi sebelum itu harus mengantri untuk naik ke puncak. Dah heran Ji kalau rame, karena ini memang menjadi atraksi utama dari Monas. Tidak cuma wisatawan lokal, tapi wisatawan mancanegara pun ingin naik ke dek observasi. Dek observasi Monas terletak di ketinggian sekitar 115 meter, tepat di bawah lidah api emas yang menjadi simbol kemerdekaan. Untuk naik ke atas, kita naik lift khusus dari sisi selatan Monas yang akan langsung bawa Ki menuju area puncak. Kita sampai juga di puncak Monas. Betul sekali. Dan kita mau kasih lihat nih guys, bagaimana pemandangan dari sini. 3, 2, 1. Setibanya di atas, langsung Ki disambut sama angin yang cukup kencang. Dek ini bisa menampung hingga 50 orang dan dilengkapi dengan teropong untuk melihat lebih jauh ke berbagai penjuru. Dari titik ini, hamparan kota Jakarta terlihat jelas, mulai dari Istana Merdeka, Masjid Istiqlal, hingga gedung-gedung pencakar langit yang membentuk siluet khas ibu kota. Sobat Pesona Indonesia. Nah, sekarang kita sudah ada di Taman Impian Jaya Ancol. Oke, seperti yang kita udah bilang di awal-awal
segmen ini kita sekarang mau ke salah satu wisata edukasi. Wisata ramah anak. Iya, betul. Asik, cocok sekali buat yang mau datang bersama keluarga. Buat pelajar-pelajar juga bisa datang ke sini. Karena banyak tempat edukasi ya Nurul ya. Betul Kak Raisa. Oke. Nggak perlu lama-lama, karena pemirsa pasti juga sudah penasaran. Betul. Ayo, Kita langsung lihat. Siapa sangka guys, di kota Jakarta bisa Jeki juga berinteraksi langsung dengan sejumlah jenis burung dari jarak dekat. Dan suasananya juga nyaman dan alami sekali. Waktu masuk Ki di dalam, langsung Ki disambut dengan kiper yang izinkan Ki untuk memegang langsung burung nuri. Takut Ki awalnya, tapi ternyata burung nuri di sini terlatih nih. Jadi mereka tenang dan nyaman berdiri di tangan Tak. Lanjut masuk lebih dalam, semakin beragam Ki spesies burung yang bisa kita lihat, seperti burung kakatua, rangkong, merak, dan berbagai spesies lainnya. Karena tempatnya yang rindang, rasanya kayak ada Ki di hutan sambil melihat burung-burung yang berjalan dengan bebas. Di sini kita tidak cuma dapat hiburan, tapi juga dapat pengalaman untuk belajar. Bisa Ki lebih dekat dengan satwa, menambah wawasan tentang keanekaragaman hayati sekaligus rekreasi. Setelah puas Meki lihat hewan bersayap di darat, di sini kita juga bisa melihat burung akuatik yang menjadi favorit anak-anak. Apalagi kalau bukan penguin. Penguin termasuk dalam sekelompok burung tapi tidak bisa terbang. Penguin sendiri kebanyakan hidup di bagian selatan bumi. Tapi kali ini kita lihat jenis penguin yang berbeda, yaitu penguin Humboldt. Ndak sama kayak penguin biasa, penguin Humboldt hidup di pesisir bebatuan. Di tempat ini juga digunakan oleh banyak pelajar, utamanya anak-anak usia dini, untuk menambah pengetahuan tentang satwa imut yang satu ini. Selain penguin, di sini juga disuguhkan Ki beberapa pertunjukan menarik yang dibawakan oleh orang-orang terlatih. Penampilannya juga bagus sekali. Penampilannya toh anggun dan musiknya lembut sekali, seakan-akan nasihir Ki pengunjung untuk masuk ke dunia dongeng. Tidak cuma gerakannya yang bagus, para penampil juga selalu berinteraksi bersama para pengunjung dan menciptakan pengalaman yang spesial khususnya bagi anak-anak. Nah, Sobat Pesona Indonesia. Di mana ini? Di SeaWorld. Kalau di Mau SeaWorld, menikmati apa di SeaWorld ini? jadi kalau di SeaWorld ini ada berbagai macam biota laut, mau air Iya, tawar, betul. air laut sampai ke hewan-hewan lain yang bukan ikan. Kita juga bisa lihat di sini. Kita bisa menjumpai di sini. Saya penasaran dengan anunya, Vin. Apa? Ikan yang kejam itu. Oh, yang kejam. oh yang gigit-gigit itu. Ya, ada pasti ya. Ikan apa? Mari kita lihat. Yuk, simak. Kita lihat. Sekarang mau Ki masuk ke jendela besar menuju dunia bawah laut yang penuh warna. Baru Ki masuk saja, langsung Ki bisa lihat akuarium raksasa yang berisi berbagai jenis ikan. Dimulai dari pari yang melayang anggun, piranha yang tenang tapi mematikan, hingga arwana si paling menawan. Tempat ini memang cocok sekali untuk bawa anak Tak melihat langsung berbagai macam biota laut. Selain ikan, ada juga bintang laut, kepiting, maupun berbagai macam spesies lainnya. Selain melihat-lihat ikan, di sini ada juga akuarium khusus, di mana bisa Ki bersentuhan langsung dengan ikan-ikan kecil. Ini juga menjadi pengalaman yang seru dan wajib dicoba ya. Nah, sekarang mau Ki ke area yang paling favoritku, yaitu tunnel akuarium. Jadi tuh, ini kayak terowongan kaca panjang yang ada di bawah akuarium. Jadi bisa Ki itu jalan-jalan sambil lihat hewan-hewan laut berenang-renang di atas kepala Tak. Seru sekali.
pesona Indonesia. Nah, wah sekarang kita sudah sampai di Taman Mini Indonesia Indah. Di Anjungan, Sulawesi Barat. Tapi ini bukan sekedar Anjungan, ada alasan kenapa kita kesini. Kenapa itu, Fir? Nah, jadi alasan kita kesini itu sebenarnya buat menunjukkan ke teman-teman yang mungkin merantau di Jakarta, tidak sempat untuk pulang kampung, terus rindu sekali sama suasana yang ada di Sulawesi Barat. Di sini nih tempatnya, karena di sini ada banyak sekali kegiatan yang akan memuaskan rasa rindu kita kepada kampung halaman kita. Penasaran apa saja yang ada di Penasaran? Anjungan ini? Ayo kita langsung saja naik ke Anjungan kita. Yuk, ikuti kita. Tahu sih guys, kalau di Jakarta bisa Jeki juga lihat bangunan rumah adat khas Sulawesi Barat. Tentu ini bisa mengobati kerinduan tak sama kampung halaman tak toh, karena rasanya kayak pulang Jeki ke rumah tak sendiri. Di dalam rumah adat ini bisa dilihat berbagai macam benda-benda budaya khas Sulbar seperti kain sekomandi, lipas sakbe, sampai ke dekorasi khas Mapaci juga ada di sini. Bukan cuma bangunan saja, Anjungan juga aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan kesenian. Saat ini Anjungan Sulawesi Barat itu pertama kami menyediakan sanggar diklat yang aktif tiap minggunya di Taman Mini. Dan semua penarinya ini tampil di kegiatan Taman Mini yang ada di depan Korea Agung itu tiap minggunya selalu ada penampilan budaya memperkenalkan provinsi masing-masing. Semua anggota diklat kita itu tidak berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, tetapi masyarakat yang ada di Jakarta sendiri. Kita memberikan pemahaman, pelajaran, dan pengarahan kalau masyarakat Jakarta itu ikut dalam sanggar kita, bukan dari Sulawesi Barat sendiri. Reaksinya antusias, mereka datang dengan sukarela tanpa kita biayai. Kami hanya memberikan makan minum kalau mereka datang latihan, dan banyak yang ikut serta di dalam diklat kita. Bagaimana ndak kagum Ki sama anak-anak sanggar di sini kalau ternyata pemusik dan penarinya bukan berasal dari Sulawesi Barat, melainkan warga lokal sekitar yang jatuh cinta sama kesenian daerah tak. Tiap gerakannya bersatu dengan tiap tabuhan gendangnya. Semua anak terlihat serius dalam latihan, namun tetap terselip canda tawa yang mencairkan suasana. Ada beberapa alat musik dari Sulawesi Barat yang dipelajari, seperti calong yang merupakan alat musik yang terbuat dari susunan bambu yang dipukul untuk menghasilkan suara ritmis, sampai alat musik keke, yaitu alat musik tradisional tiup dari suku Mandar. Seluruh kegiatan yang dilakukan di Anjungan Sulawesi Barat adalah untuk memperkenalkan budaya dan menyebarluaskannya. Disinilah Badan Penghubung Daerah Sulawesi Barat memiliki peran. Sangat penting mengingat bahwa Anjungan Sulawesi Barat ini berada di ibu kota negara. Kemudian Anjungan daerah atau Anjungan Sulawesi Barat juga ini tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara, sehingga wisatawan yang berkunjung dapat mengetahui kemudian kadang ikut berinteraksi dengan budaya-budaya kami seperti tarian-tariannya, kemudian kuliner yang biasa kami pamerkan dan sebagainya. Terhadap budaya Sulawesi Barat, seperti kita ketahui budaya Sulawesi Barat itu sangat beragam. Meskipun hanya ada 6 kabupaten, tapi budayanya sangat kaya, sangat besar. Berikut juga dengan alat-alat musik, itu sangat khas dan sangat bisa dimainkan oleh pengunjung yang datang. Seperti itu. Jadi ada ciri khas tersendiri dari tarian atau kulinernya maupun dengan alat musiknya. Semoga Anjungan Sulawesi Barat yang ada di Taman Mini Indonesia ini menjadi pusat edukasi budaya, sehingga masyarakat tahu bahwa budaya-budaya itu merupakan kekuatan dari kita. Budaya itu adalah jati diri, budaya itu adalah kekuatan dan merupakan warisan yang harus terus kita lestarikan. Seperti itu.
Jadi itu dia perjalanan kami di jantung ibu kota Jakarta. Besar harapan kami agar pemirsa dapat turut menikmati perjalanan Ta dan bisa menjadi inspirasi tempat wisata untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini. Sampai jumpa di Pesona Indonesia Jelajah Negeri berikutnya.